Shalom jemaat, apa kabar? Puji Tuhan sebab kita sudah melewati hari-hari ini dengan kesungguhan, dengan percaya akan pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang waktu. Hari ini kita berkesempatan untuk beribadah secara atas talian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya waktu untuk dapat bersama di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan hari ini. Mari kita mulai berdoa untuk memulakan ibadah kita pada hari ini. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap jemaat kami. Pada waktu-waktu PKP ini, kami sentiasa di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan memimpin kami. Roh Kudus yang memimpin kami dalam setiap perkara. Baik di dalam aktiviti kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha jemaat, dan kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami sepanjang minggu ini. Ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya pada waktu kami sedang memuji Tuhan, pada waktu kami sedang mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus hadir di dalam hati kami, memberikan pengertian kepada kami tentang firman-Mu. Kami dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengar dan mengikuti ibadah ini, supaya di mana saja keberadaan kami, di rumah atau di dalam pekerjaan atau di mana saja jemaat berada, di situ kuasa Tuhan menaungi dan memimpin kami. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Hadirat Tuhan turun atas keluarga kami, jemaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat, mari kita sama-sama naikkan pujian. Pada hari ini kita bertemu dalam kasih Tuhan. Walaupun kita berbakti secara talian, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kita semua. Ada amin saudaraku semua? Ya, mari kita naikkan pujian ini. Bertemu untuk memuji Tuhan, bergandeng tangan dalam kasih-Nya. Selamat berbakti kami ucapkan, Shalom, Shalom. Kami ucapkan kepada semua yang telah datang memuji dan menyembah Dia. Tuhan memberkati walaupun kita berbeza bangsa, tiada beza di mata Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, walaupun kita berbeza bangsa, tiada beza di mata Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Biar berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Sekali lagi bertemu
kita memuji Tuhan, bergandeng tangan dalam kasih-Nya. Selamat berbakti kami ucapkan, Shalom, Shalom. Kami ucapkan kepada semua yang telah datang memuji dan menyembah Dia. Tuhan memberkati walaupun kita berbeza bangsa, tiada bisa di mata Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, mari kita bernyanyi. Rasakan kasih Tuhan, mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyembah Dia, karena Yesuslah penolong setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan, ini doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah penolong kami yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya
percaya Tuhan setia. Tuhan, ini doa kami, ini penyerahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami benar-benar bersungguh-sungguh bahwa Kaulah penolong kami yang setia Tuhan. Yes Lord, haleluya Tuhan. Jamah hati kami semua, di mana saja kami berada Tuhan. Roh Kudus semua akan menerangi setiap jalan kami. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya Tuhan. Shalom. Kita mengucap syukur karena kita bertemu sekali lagi dalam ibadah online kita. Tema firman Tuhan pada hari ini ialah berjaga-jaga, iblis ingin mencelakakanmu. Berjaga-jaga, iblis ingin mencelakakanmu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata begini: karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, iblis secara persuasif dia lembut dan mempersona menjalankan penipuan terhadap orang-orang percaya. Kejadian 3 ayat yang pertama. Harta benda sekaligus nyawa orang adalah target sesungguhnya. Yohanes 10 ayat 10. Ia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Lukas 4 ayat yang 13. Iblis sangat ahli atau arif dalam soal menipu. Pelaku kejahatan sebenarnya adalah iblis. Yohanes 8 ayat 44. Ia adalah pendusta terbaik yang pernah ada. Sidang jemaah, dengar baik. Jika kita adalah anak-anak Tuhan, sudah pasti kita adalah targetnya. Mungkin saja tanpa kita sadari, sekarang kita sedang bekerja sama dengannya pula. 1 Petrus 5 ayat 8 memperingatkan kita agar sadar dan siap siaga selalu terhadap serangan yang mendadak dan mematikan ini. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, lalu bagaimana kita mengenal modus penipuannya? Dan bagaimana kita terhindar dari penipuannya? Apa saja cara pekerjaan iblis dalam gereja sekaligus dalam hidup orang percaya? Yang pertama, iblis mau memakai mimbar untuk kebohongan, untuk kesombongan, untuk filosofi manusia,
dan hiburan. Kalau iblis boleh masuk ke dalam gereja, dia pasti mengambil tempat yang paling boleh mempengaruhi orang. Tempat yang paling boleh mempengaruhi orang adalah mimbar. Iblis memakai mimbar untuk kebohongan, memakai para pengkhotbah-pengkhotbah yang belum bertobat, memakai para pengkhotbah yang cintakan uang, memakai pada orang-orang tertentu untuk menyebarkan kebohongan di mimbar, untuk menyebarkan kesombongan, untuk menyebarkan filosofi manusia dan hiburan semata-mata. Oleh itu gereja pada hari ini banyak diperhadapkan dengan khotbah-khotbah yang hanya berisi penghiburan, hibur-hiburan kepada orang lain, kepada para jemaat, tetapi tanpa mengabarkan banyak kali nama Yesus di dalam dan pertobatan. Sedang jemaah yang kedua, iblis memberikan mindset atau pengajaran bahwa iblis sebenarnya tidak ada. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ini adalah trik iblis yang paling indah dari yang pernah ada. Keberadaannya hanyalah dongeng atau legenda. Iblis menyebarkan mindset bahwa keberadaannya itu hanya dongeng ataupun legenda. Sehingga pada hari ini banyak juga anggota gereja yang berpendapat bahwa iblis benar-benar tidak ada. Tidak ada iblis, itu hanya dongeng, itu hanya legenda. Iblis akan melakukan segalanya untuk meyakinkan kita bahwa ia tidak nyata, atau jika ia mengakui keberadaannya pun, tetapi keberadaannya sebenarnya tidak mendatangkan masalah bagi kita. Dia memberikan mindset bahwa kalau dia mengakui juga keberadaannya, tetapi dia memberikan mindset bahwa dia tidak berbahaya bagi kita, tidak bermasalah bagi kita. Sedang jemaah, sebab ia tidak sanggup melakukan apapun terhadap kita, kita memberikan atau dia memberikan mindset, dia tidak berbahaya, dia tidak sanggup melakukan apa-apa kepada kita. Mengapa iblis melakukannya? Karena ia tahu jika kita menganggapnya tidak berbahaya atau tidak merupakan ancaman, akan lebih mudah baginya menyerang kita. Iblis memberikan mindset bahwa dia bukan ancaman. Iblis memberikan mindset bahwa dia tidak berbahaya. Kehadirannya bukanlah masalah. Dr. Ravi Zacharias mengatakan salah satu khotbah yang paling berbahaya saat ini yang selalu terdengar di mimbar-mimbar gereja adalah iblis telah dikalahkan dan ia tidak dapat berbuat apa-apa mengganggu orang percaya. Khotbah yang menyesatkan ini tidak bertanggung jawab dan menipu, karena ini menyebabkan orang memandang peperangan rohani dengan iblis tidak serius sehingga tidak bersungguh-sungguh ataupun tidak acuh tak acuh. Benar, Allah telah mengalahkan iblis di kayu salib. Dosa tidak berkuasa lagi atas manusia. Jalan keselamatan sudah tersedia. Tetapi Tuhan tidak pernah melenyapkan keberadaan iblis atau melucuti kekuatan iblis. Iblis masih sama kuatnya seperti dulu. Ia masih suka menyamar dan memalsukan sesuatu. Dalam Kejadian ayat yang ketiga, ia bukan singa tanpa taring yang mengintai kita. Iblis bahkan lebih licik dari yang kita kira, sebab ia tidak mati dan selalu menyempurnakan tekniknya. Ingat baik-baik. Sedang jemaah yang ketiga, cara iblis bekerja adalah meletakkan mindset dalam diri orang percaya, yaitu Tuhan tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak dapat dipercaya. Kali ini iblis melangkah lebih jauh lagi. Iblis mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Ia sedang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak dapat dipercaya.
firman-Nya, ia sedang menyebut Tuhan itu pendusta. Iblis memang licik, pintar, dan berani. Ia sangat memahami diri kita karena dia mempelajari kita setiap hari. Seperti khotbah saya yang sebelumnya, sejak manusia lahir, iblis sudah menghantar malaikatnya untuk mendampingi manusia itu, sehingga setiap hari dia mempelajari kita. Dia mengetahui emosi kita, dia mengetahui dalam hati kita, dia mengetahui siapa kita, dia mengetahui kesukaan kita, dia mengetahui apa yang kita lakukan dalam tersembunyi. Segala sesuatu dia mengetahui, karena dia dengan setia, taat setia mendampingi kita, mempelajari kita setiap hari. Sebab itu jangan berlaku kebocoran sedikit pun. Sedang jemaah, iblis dengan berani mengatakan bahwa Tuhan yang melakukan semua itu adalah pendusta. Tuhan mencipta langit dan bumi adalah pendusta. Tuhan yang menolong kita dalam kesusahan pendusta. Sehingga orang-orang yang berdoa, orang-orang yang minta pertolongan tetapi belum mendapat jawaban Tuhan, akan beranggapan, ya betul, Tuhan itu pendusta. Iblis mau supaya kita menganggap firman-Nya adalah dusta belaka. Hawa diperhadapkan pada suatu pertanyaan serius. Siapakah yang akan ia percaya? Firman Tuhan atau perkataan iblis? Hanya satu pilihan. Tidak ada tempat untuk kompromi di sini. Iblis mempengaruhi orang percaya sampai tahap meragukan firman Tuhan. Ketika pengakuan iman kita tidak sejalan dengan firman-Nya, sesungguhnya kita berada dalam posisi yang diinginkan iblis. Iblis mungkin tidak keberatan dengan pengakuan kita, tapi dia sangat menentang ketaatan kita pada firman Tuhan. Sebab ketaatan menunjukkan bahwa kita mempercayai firman Tuhan. Gereja dewasa ini dipenuhi orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya, yang memperlakukan firman Tuhan seperti orang-orang yang tidak bertuhan. Sedang jemaah yang dikasihi Tuhan, cara iblis seterusnya yang keempat ialah meletakkan mindset dosa tidak memberikan akibat buruk. Sebab itu banyak orang suka buat dosa karena mereka tidak berdampak atau tidak mendapat akibat buruk. Hari ini berdosa, esok masih lagi hidup dalam bahagia. Lalu timbul mindset dosa itu tidak berdampak buruk kepada si pelakunya. Nah, iblis memberikan mindset dosa tidak memberikan akibat buruk. Alkitab berisikan larangan-larangan dan peringatan-peringatan, atau yang lebih kita kenal dengan hukum Tuhan. Memang iman Kristen dibangun di atas suatu hubungan, tetapi Tuhan memberikan aturan dan telah meletakkan tanda dilarang berdosa. Dia memperingatkan kita tentang adanya konsekuensi atas pelanggaran hukum tersebut. Tetapi iblis ingin kita percaya bahwa kita dapat melakukan dosa tanpa harus menanggung konsekuensinya. Seperti banyak pendusta lainnya, dusta itu dimulai di Taman Eden. Pada percakapan antara Hawa dan iblis, Hawa mengatakan kepada iblis bahwa ia dan Adam telah dilarang untuk makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Kemudian Hawa mengatakan kepada setan bahwa Tuhan telah berkata, "Jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 3. Hawa tidak mengatakan perintah Tuhan tersebut dengan benar. Kenyataan dia salah mengutip firman Tuhan telah membuka kesempatan kepada iblis, dan iblis berkata kepadanya, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 4. Perhatikan apa yang iblis kata. Dosa tidak memberikan akibat buruk. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mau Hawa mengetahui bahwa dosa
tidak memberikan akibat-akibat buruk sampai Hawa melanjuti niatnya. Tetapi Tuhan ingin kita mengetahui dua hal, yaitu Tuhan memandang dosa sebagai hal yang sangat serius, dan Tuhan tidak mengizinkan dosa dan si pendosa menerima hukuman. Allah itu kudus, dan dosa adalah segala sesuatu apapun yang berlawanan dengan kekudusan Allah. Melanggar hukum Tuhan selalu memberikan dampak buruk, selalu memberikan akibat-akibat buruk yang fatal. Paulus memperingatkan kita agar jangan sesat. Sedang jemaah, Paulus mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Galatia 6 ayat 7. Apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Allah tidak mau dipermainkan. Kebenaran mendasar bahwa dosa selalu datang dengan konsekuensi-konsekuensi telah ditunjukkan di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa harus menanggung akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Tidak diragukan, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan maha pengampun. Tetapi Dia adalah Allah yang maha suci dan adil pula. Sekalipun kita mengakui kesalahan kita, Allah tetap tidak membebaskan kita daripada konsekuensinya. Ibrani 12, 5-10. Kita harus menanggung akibat dari dosa yang kita buat. Contoh Daud, ia pernah melakukan kesalahan besar dan kemudian dia mengakuinya. Namun Allah tetap menjatuhkan hukuman ke atas perbuatannya dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-14. Kebenarannya adalah dosa selalu memberikan akibat-akibat buruk. Terlepas dari apapun yang iblis katakan kepada kita, tetapi juga ia setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kita dengan dari segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dan cara iblis menyerang yang kelima ialah melalui perasaan kita, yaitu jika rasa baik, lakukan saja. Jika kita rasa baik, lakukan saja. Boleh jadi ini adalah kalimat paling populer di abad 21 ini. Hampir setiap orang mengucapkannya. Kalau kita rasa itu baik, mengapa tidak? Why not? Ikutlah kata hatimu. Kalau kamu rasa itu benar, lakukanlah. Sedang jemaah, ini adalah kebohongan perasaan yang iblis berikan, yang sulit diidentifikasikan, benar-benar menipu. Iblis tahu bahwa ia tidak boleh memaksa kita melakukan apapun. Iblis tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan suatu kehendak bebas. Kebebasan itulah yang sedang dimanfaatkannya. Iblis menyarankan banyak hal kepada kita. Ia melemparkan umpan, ia merayu kita agar kita membuat keputusan-keputusan yang salah. Iblis pintar dengan teknik ini. Hawa adalah korban pertama dari rayuannya. Tidak diragukan lagi, Hawa melihat pohon dan buah itu sedap sekali kelihatan. Dengan kebohongan iblis yang baru dalam pikiran Hawa, pohon itu sekarang kelihatan agak berbeda. Perhatikan apa kata Alkitab. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kejadian 3 ayat 6. Bagi Hawa,
Semua rasanya benar, rasanya baik. Lalu ia makan. Iblis mendatangi Hawa dengan menggunakan salah satu pemberian Tuhan atas manusia, yaitu perasaan-perasaan. Tuhan menciptakan manusia dilengkapi dengan perasaan. Setekat ini belum saya jumpa manusia lahir tanpa perasaan. Secara normalnya dia lahir mesti dia punya perasaan. Seperti Tuhan juga memiliki perasaan, karena manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Jika Tuhan punya perasaan, manusia pun dicipta dengan perasaan-perasaan. Ada perbedaan antara pikiran dan perasaan. Perasaan itu boleh berubah-ubah mengikut keadaan, tapi pikiran cenderung bertahan pada apa yang kita ketahui, karena pikiran itu logik. Perasaan dapat bereaksi terhadap sesuatu yang kita ketahui benar, juga yang tidak benar. Perasaan itu boleh bereaksi sama ada itu benar atau tidak benar. Sebagai contoh, dari kecil kita dengar cerita tentang hantu, dan kita melihat film-film horor dan sebagainya, ataupun cerita-cerita dongeng. Contoh, dikatakan kuburan itu ada hantu. Lalu bila kita limpas kuburan, kita merasa takut karena kita set kuburan itu ada hantu. Tetapi daripada segi pikiran, kita akan berpikir mana mungkin orang yang sudah mati boleh jadi hantu. Pikiran logikal memproses data-data mengikut logik dan pengetahuan. Tetapi perasaan tidak sedemikian. Walaupun itu benar atau dongeng, perasaan dapat bereaksi. Perasaan boleh berubah-ubah. Pikiran cenderung kepada apa yang kita tahu. Artinya perasaan boleh sangat menipu. Kunci untuk menjaga perasaan agar tetap stabil adalah meletakkan apa yang kita ketahui mendahului apa yang kita rasakan. Kita harus memastikan bahwa perasaan-perasaan kita dituntun dan dikendalikan oleh apa yang kita ketahui, yaitu dalam hal ini adalah kebenaran-kebenaran doktrinal, kebenaran-kebenaran doktrin Kristen. Mood boleh berubah, tapi kebenaran tidak. Iman Kristen melibatkan perasaan di dalamnya, namun tidak mendasarkannya pada perasaan semata-mata. Pengetahuan orang benar tentang Allah dan kebenarannya melahirkan perasaan-perasaan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kita wajib menguji semua perasaan kita, apakah itu sejalan dengan Alkitab ataupun tidak. Bila terbukti tidak selaras dengan Alkitab, kita harus tegas menolaknya. Dan akhirnya Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sedang jemaah, kesimpulannya, sejak masa penciptaan, setan selalu memiliki satu tujuan akhir, yaitu kehancuran jiwa kita. Jika kita tidak berhasil, jika ia tidak berhasil menghancurkan jiwa kita, ia akan puas dengan memastikan bahwa kita lemah, tidak efektif, dan tidak bermanfaat kepada kerajaan Allah. Setiap kesombongan iblis dirancang untuk melakukan satu hal. Setiap kebohongannya dirancang untuk melakukan satu hal, yaitu menipu kita dengan memutarbelitkan firman Tuhan. Saudaraku, sedarlah dan berjaga-jagalah. 1 Petrus 5 ayat 8. Jangan beri kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Efesus 4 ayat yang ke-27. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 11-18. Dan akhirnya dengan kuasa Roh Kudus lawanlah iblis dan kalahkan dia. Yakobus 4
ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 9. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah belajar bahwa setiap hari kami dimata-matai oleh iblis. Iblis mencari ruang, mencari kesempatan untuk menghancurkan, mencelakakan kami. Ya Bapa, kami berdoa, kiranya setiap kami mampu menjadi seorang prajurit yang benar-benar mau berperang melawan penguasa-penguasa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu sentiasa menuntun dan menguatkan kami, membantu kami melakukan peperangan rohani. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sedang jemaah, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami mengucap syukur karena kami sudah selesai ibadah pada hari ini. Kami mendoakan untuk semua jemaah Tuhan. Bapa, kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Kami doakan perlindungan dan berkat Tuhan menyertai jemaat Tuhan. Pelihara mereka, jauhi daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Jemaah, dengan kasih karunia Tuhan, kiranya Tuhan menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajah-Nya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon berkat.